Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Video kali ini gue itu akan mereview sebuah monitor dari brand SPC lagi, yang dimana monitor ini emang diperuntukkan untuk gaming. Memiliki spesifikasi yang tinggi dan harganya itu benar-benar bersahabat banget untuk pasar Indonesia. Dan monitor ini yang akan kita tes performanya itu untuk editing dan juga gaming. Apakah monitor ini layak untuk kalian beli? Jadi bagi kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai monitor ini. Ya seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya, intro dulu. Sebelum kita membahas monitor ini lebih lanjut, gue itu mau ngasih tahu dulu nih kepada kalian, barangkali ada yang belum tahu brand SPC itu dari mana sih? Ya brand SPC ini itu asalnya dari Indonesia, yang udah lama banget ya mereka itu terjun dalam dunia elektronik, dan khususnya itu untuk di bagian monitor dan juga CCTV. Nah sebenarnya nggak cuma monitor atau CCTV aja, dengar-dengar mereka ini sudah mulai produksi casing PC. Menarik. Ya nanti kita tungguin aja kabar baiknya. Di sini gue menjelasin dulu nih jajaran monitor dari SPC. SPC ini itu juga menawarkan beberapa pilihan monitor untuk kalian pertimbangkan nih. Nah, jadi SPC ini monitor dengan ukuran 22 inch yang flat. Itu refresh rate-nya 75 Hz dan respon time-nya 3 millisecond. Monitor 22 inch itu sendiri dibanderol di harga 1,1 jutaan. Ini udah pernah gue review sih ya. Untuk 24 inch yang flat, refresh rate-nya 75 Hz, respon time-nya 3 millisecond. Itu dibanderol di harga 1,4 sampai dengan 1,5 jutaan. Ada lagi yang versi refresh atau bisa dibilang versi improvement-nya, yaitu 24 inch ya tipe curve. Refresh rate-nya itu 75 Hz dan respon time-nya itu 1 millisecond. Ini gue sangat rekomendasikan banget sih ya. Ini juga udah pernah gue review, linknya sudah gue cantumin di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Kalau ukuran 22 inch dan 24 inch itu masih kurang gede, SPC juga itu sudah menawarkan monitor dengan ukuran 27 inch. Ya, tipe curve, memiliki refresh rate 75 Hz dan respon time-nya itu 3 millisecond. Nah, monitor ini pun dibanderol di harga 2,3 jutaan aja. Yang dimana harga untuk 27 inch itu benar-benar sangat murah jika dibandingkan dengan brand lain. Yang dimana mereka itu bermain di harga 2,9 sampai dengan 3,4 jutaan. Dan ini adalah monitor 27 inch tipe curve, memiliki refresh rate yaitu 165 Hz dan 1 millisecond untuk respon time-nya. Ya, ini adalah monitor yang akan kita review kali ini. Monitor untuk ukuran 27 inch curve itu sudah ada dua generasi. Jadi yang pertama itu refresh rate 75 Hz dan respon time-nya 3 millisecond, dan generasi kedua itu 165 Hz dan 1 millisecond untuk respon time-nya. Yang dimana itu adalah versi improvement-nya dari SPC. Seperti biasa, box dari SPC ini emang benar-benar terlihat kalau monitor ini diperuntukkan untuk gaming. Dan untuk tampilan spesifikasi di luar boxnya pun ini sudah tertera sangat jelas sekali. Emang untuk masalah box, semua jajaran monitor dari SPC mulai dari 22 sampai dengan 27 inch itu tampilannya box pun hampir sama, memiliki tampilan yang cukup bagus. Nah, di dalam packagingnya ini kalian akan mendapatkan adapter power, kakinya, stand ke monitor, beberapa baut, dan karetnya juga. Ada juga kartu garansi, ada HDMI, ada kabel DisplayPort, dan yang terakhir ini ada monitornya. Panjang kabel HDMI atau DisplayPort itu sendiri mencapai 1 meter aja. Karena monitor ini 165 Hz khusus untuk gaming, maka pihak SPC ini pun menyediakan kabel DisplayPort untuk konektivitas ke monitornya. Dimana kalau kalian mau menggunakan monitor ini untuk gaming, kabel DisplayPort lah itu yang cocok untuk monitor kalian. Apalagi monitor itu sudah memiliki spesifikasi yang tinggi. Untuk desain kakinya, ini berbentuk V yang cukup tipis banget. Tapi biasanya kalau untuk kaki monitor itu dilapisi oleh plastik cover. Tapi untuk kakinya ini dia tidak dilapisi oleh cover. Jadi langsung besi aja. Pada saat gue pegang kakinya ini pun terasa cukup solid dan juga berat. Kakinya ini pun semuanya rata nempel di atas meja. Jadi kalau versi yang 24 inch yang curve, itu dia nempelnya hanya 3 titik tumpu aja dengan desain floating.
Tapi untuk kaki monitor satu ini, gue bisa bilang cukup baik banget. Karena kakinya ini berwarna hitam doff yang dimana ini pasti akan masuk semua ke setup PC kalian. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, itu dia polos tanpa ada cover atau sejenisnya. Bahkan untuk karetnya pun kita harus pasang secara terpisah. Karet-karetnya itu sudah disediakan oleh pihak SPC. Jadi, kalau kita tuh emang harus pasang sendiri untuk di bagian karetnya ini. Fungsi karetnya ini pun agar meja kalian tidak terkena goresan besinya secara langsung. Dan karetnya pun menambah grip ke meja kalian agar tidak mudah jatuh. Jajaran monitor dari SPC ini semuanya itu untuk bagian kaki, emang karetnya itu terpasang secara terpisah. Jadi bukan hanya monitor ini aja. Nah, kalau untuk stand-nya, desainnya itu emang bener-bener simple banget. Tidak ada namanya tarikan-tarikan garis yang signifikan, bahkan dia bentuknya itu hanya bulat, dan ini cukup tebal. Warna dari stand-nya ini itu berwarna merah. Ya, biasanya kalau ada aksen berwarna merah di monitor, itu diperuntukkan untuk menambah estetika dan juga menandakan kalau monitor ini itu khusus untuk gaming. Untuk pemasangan kaki ke stand-nya, ini pun cukup mudah. Kalian tinggal gunakan baut yang sudah disediakan dan menggunakan obeng untuk mengencangkan bautnya. Sekarang kita bahas di bagian belakang dari monitor ini. Monitor ini pun belum memiliki fitur cable management, tapi itu nggak masalah. Yang penting kalian pinter-pinter aja sih ngatur kabel-kabelnya. Untuk di bagian portnya, monitor ini memiliki port audio, HDMI, DVI-D, DisplayPort, dan powernya. Ini adalah versi refresh dari generasi sebelumnya, yang dimana ini sudah memiliki DisplayPort. Ini sangat cocok sekali ya untuk memaksimalkan kinerja dari monitor ini. Tapi seharusnya untuk port DVI-D ini nggak perlu diadain sih sebenarnya, karena di zaman sekarang itu port DVI-D itu sudah mulai ditinggalkan karena keterbatasannya, dan orang-orang mulai beralih ke HDMI ataupun DisplayPort. Akhirnya, monitor ini memiliki fitur VESA Mount. VESA Mount ini sendiri memiliki ukuran 10 x 10 cm. Kalau untuk ukuran 22 atau 24 inch, itu belum memiliki fitur VESA Mount. Khusus untuk monitor 27 inch, di belakangnya ini itu berwarna hitam doff, memiliki build quality plastik semua. Dan monitor ini pun memiliki ventilasi udara di bagian belakang yang menghadap ke atas, dan juga di bagian bawahnya ini memiliki ventilasi udara juga. Nah, ini emang seharusnya wajib banget ya untuk monitor gaming, apalagi sudah memiliki spesifikasi yang tinggi, karena monitor gaming itu pasti akan di-push bermain game, dan pastinya akan cepat panas. Karena monitor ini sudah memiliki sirkulasi udara yang bagus, pastinya monitor ini nggak cepat overheat ataupun panas. Jangan kalian pikir di bagian kanan atau kirinya ini itu adalah speaker. Bukan, monitor ini belum built-in speaker. Monitor ini memiliki tinggi 35 cm. Untuk lebar dari monitor ini, itu 61 cm. Kalau tingginya memakai stand, itu 46,5 cm. Tingkat curve-nya ini bisa dibilang cukup melengkung. Kalau kalian belum pernah nyoba monitor curve, pasti kesannya awalnya itu sedikit aneh. Tapi nggak apa-apa, itu lama-kelamaan juga terbiasa dengan monitor curve. Nah, untuk ketebalan monitor ini, itu 0,7 cm di bagian atasnya. Kalau di bagian bawahnya ini memiliki tebal 1,5 cm. Monitor ini memiliki desain semi-frameless, yang dimana desain semi-frameless ini cukup banyak banget diminati oleh pasar Indonesia. Karena emang tampilan semi-frameless ini membuat monitor ini tampak lebih besar dari ukurannya. Semi-frameless itu pun di bagian kanan, kiri, dan atas ini memiliki ketebalan 0,5 cm aja. Tapi untuk di bagian bawahnya, ini masih ada bodinya dengan ketebalan 1 cm aja. Monitor ini pun memiliki aksen garis merah, dan ini berada di bagian samping monitor ini, yang dimana monitor ini pun nampak lebih estetik lagi dengan tampilan aksen merahnya ini. Nah, monitor ini itu bisa di-tilt ke atas ataupun ke bawah. Ini bisa menyesuaikan pandangan kalian ke arah monitor, sehingga dapat memaksimalkan lagi sudut pandang ke monitornya. Namun, monitor ini emang belum bisa di-adjustable, yaitu dinaik ataupun turunkan di bagian stand-nya. Monitor SPC ini memiliki spesifikasi size-nya 27 inch, tipe curve, memiliki resolusi Full HD 1080p. Monitor ini menggunakan tipe panel FA, memiliki refresh rate 165 Hz,
respon time-nya itu 1 milisecond, aspek rasionya 16:9, memiliki fitur AMD FreeSync. Monitor ini memakai panel FA, yang dimana panel FA ini sendiri itu sudah terkenal dengan view angle terbaik dari segala sisi. Kontras yang dihasilkan pun itu juga terbaik. Panel FA itu menghasilkan ruang warna yang jauh lebih besar daripada panel TN, dan memiliki kontras yang paling banyak dari yang lain. Walaupun panel FA itu sendiri tidak secepat dengan panel TN. Untuk masalah sRGB atau NTSC-nya, gue tidak menemukan untuk informasi spesifikasi tentang ini. Namun gue bisa bilang untuk mewarna brightness ataupun kontrasnya, SPC 27 inch yang 165 Hz ini itu lebih baik dibandingkan versi 75 Hz. Yang pastinya versi terbaru ini akan terus meningkat performanya dibandingkan versi sebelumnya. Monitor ini pun sudah dilengkapi oleh AMD FreeSync. Nah, ini berguna banget sih jika GPU kalian menggunakan GPU dari AMD. Namun, monitor ini belum dilengkapi oleh G-Sync untuk GPU NVIDIA, yang biasanya fitur G-Sync itu sendiri memiliki harga yang cukup mahal. Untuk tampilan menu di monitor ini, tampilannya itu semuanya sama ya dengan 22 ataupun 24 inch. Untuk memunculkan menunya, ini kalian bisa pilih tombol di bagian bawahnya ini. Itu ada 5 buah tombol yang kalian bisa operasikan di monitor ini. Nah, untuk menunya di monitor ini pun sudah cukup lengkap. Setelah itu kita akan tes monitor ini untuk ngedit video di Adobe Premiere Pro. Oke, setelah beberapa jam gue ngetes monitor ini untuk ngedit video, untuk warna yang dihasilkan pun ini cukup akurat untuk brightness ataupun kontrasnya. Nah, setelah itu kita akan tes monitor ini untuk bermain game kompetitif. Yaitu gue akan aktifin monitor ini di refresh rate 165 Hz. Untuk pilihan refresh rate-nya ini pun ini sudah cukup banyak ya. Mulai dari 50, 59, 60, 120, 144 Hz, dan 165 Hz. Dan gue aktifin juga untuk AMD FreeSync-nya karena gue menggunakan GPU dari AMD. Di sini gue bermain game kompetitif dengan settingan ultra dan resolusi Full HD di 1080p. Nah, setelah bermain game beberapa jam pakai monitor ini, gue cukup puas ya untuk bermain game dengan monitor ini. Karena monitor ini memiliki refresh rate yang bisa dibilang tinggi, yaitu 165 Hz. Dengan refresh rate 165 Hz, pergerakannya itu pun cepat banget, smooth, tanpa ada gerakan yang patah-patah. Kalau kalian pengguna monitor atau 75 Hz, terus ke 165 Hz ya, itu benar-benar beda banget. Kalian tuh wajib banget nih nyobain monitor yang memiliki refresh rate tinggi, apalagi kalian itu bermain game FPS. Ya pastinya ini sangat membantu banget untuk menambah skill kalian agar lebih jago lagi. Ya, layaknya pemain profesional. Setelah kita bahas tentang desain, fitur, spesifikasinya, dan performanya, sekarang kita bahas harga dari monitor ini. Nah, harga untuk monitor ini 27 inch, yaitu tipenya curve, 165 Hz, ini dibanderol di harga 2,6 jutaan. Harga ini itu belum harga fix ya teman-teman, dan monitor ini pun belum dirilis secara resmi di pasaran. Dan gue cobain monitor ini duluan sebelum beredar. Jadi kalau kalian cari di online store itu nggak akan menemukan monitor ini. Yang kalian temukan itu adalah monitor 27 inch yang 75 Hz. Itu tipenya curve, itu di harga 2,3 jutaan. Nah mungkin review gue kali ini itu cukup sekian aja. Semoga review gue kali ini membantu kalian dalam hal memilih sebuah monitor untuk workflow kalian. Tadi itu buat gaming, editing, atau bahkan untuk nonton YouTube aja. Nah, ini adalah salah satu monitor untuk referensi kalian. Oke, mungkin sebelum gue pamit, bagi kalian yang mau bantu channel ini, tinggal klik subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @dimsdims. Ya, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video. 2,6 juta itu masih bilang oke banget sih. Dan pastinya laku banget ya kayak versi sebelumnya.